saya cukup di sini sudah, cukup sekian dan terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kemudian akhirnya Hovifah masih layak untuk kemudian memimpin kembali di Jawa Timur dengan berbagai macam kasus korupsi-korupsi yang ada di Jawa Timur, termasuk dana hibah, dan kantornya juga digeledah gitu. Atau memang cukup sekian dan terima kasih satu periodenya. Hanya tidak dibuka, atau memang pertanyaan-pertanyaannya gak ada. Karena kalau gak ada nanti yang dirugikan satu, Hovifah dan Emil. Hai korban ghosting, pertemuan kita dengan kekasih kita pasti menceritakan tentang berbagai macam hal, menjelaskan tentang berbagai macam peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Dan dari berbagai macam hal itu, pasti ada satu hal yang kemudian tidak mengenakan sehingga tidak diceritakan nih gitu. Sama kayak dalam pilgub, debat pilgub Jatim yang kedua gitu. Ketika kita bicara tentang tata kelola pemerintahan dan ada satu hal yang kemudian menjanggal dalam proses pemerintahan di Jawa Timur, tapi tidak muncul sebagai pertanyaan, tidak muncul sebagai pernyataan, hilang tanpa kabar. Padahal satu tentang cerita ini sangat berarti untuk kemudian bagaimana kita menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Tapi gak ada tuh muncul, baik itu dari penulis, baik itu dari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan para calon, masing-masing calon. Gak ada yang mempertanyakan soal itu. Apa itu kalau bukan tentang kasus korupsi dana hibah. Padahal ini sedang hangat-hangatnya, ini sedang panas-panasnya. Harusnya ada satu pertanyaan yang kemudian muncul, atau ada satu pernyataan yang kemudian muncul menyinggung terkait dengan kasus korupsi dana hibah. Kan ini penting nih gitu. Kasus dana hibah kalau gak dikelola dengan baik, maka akan menjadi percuma seluruh harapan, cita-cita, dan mimpi untuk kemudian memajukan berbagai macam daerah dari adanya dana hibah ini tidak akan berfungsi gitu. Dan satu yang kemudian akhirnya mempertanggungjawabkan hal itu adalah Hovifah dan Emil. Tapi dalam proses debat pilgub Jatim kedua kemarin itu tidak dibahas, sangat disayangkan gitu. Padahal kasus korupsi dana hibah ini harusnya dibahas dalam proses debat kedua gitu. Meskipun ada berbagai macam kode yang sudah diberikan oleh Lulu gitu kan, terkait bahwa pemerintahan kita harus bersih, tidak ada lagi kasus korupsi gitu. Andaikan waktu itu Lulu mengatakan kepada Hovifah ketika mempertanyakan tentang bagaimana terkait mengelola pemerintahan yang baik atau tentang kasus korupsi, pernyataan-pernyataannya tentang kasus korupsi gitu, dispesifikasikan tentang dana hibah, maka itu akan menjadi momentum yang sangat luar biasa. Karena akan bagus gitu kalau akhirnya pernyataan dana hibah keluar pada saat itu gitu. Ketika kemudian kantor gubernur Jatim digeledah, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian. Ini kan kasusnya ngambang gitu, kayak tai yang ada di sungai, ngambang aja gitu. Dan Lulu memang cukup menyerang, tapi untuk kemudian menspesifikasikan terkait bagaimana tentang korupsi dana hibah, itu tidak disampaikan. Hanya sekedar menyampaikan bahwa ternyata di Jawa Timur ini ada banyak kasus korupsi. Memang benar, ada banyak kasus korupsi. Meskipun ditimpal balik oleh Hovifah bahwa dia mendapatkan prestasi dari KPK. Kita kan akhirnya udah jadi meragukan KPK gitu. Benar nggak KPK ini sedang memberikan prestasi kepada Hovifah yang selama ini ternyata pengelolaan yang ada malah membuka ruang-ruang korupsi. Jangan-jangan salah dalam memberikan penghargaan. Yang seharusnya penghargaan korupsi terbanyak malah jadi penghargaan tentang hal lain. Ini kan yang repot gitu. Dan ini akhirnya menjadi berbagai macam kecurigaan-kecurigaan. Apakah kemudian dari tim penulis ini pertanyaannya tidak dibuka, atau memang pertanyaan-pertanyaannya gak ada. Karena kalau gak ada nanti yang dirugikan satu, Hovifah dan Emil. Wah, bahaya nih gitu. Meskipun harusnya pada momentum itu Hovifah dan Emil bisa mengambil hal tersebut sebagai bentuk klarifikasi yang lebih jelas lagi gitu. Kalau di Mata Najwa sudah dijelaskan bahwa ada fakta integritas untuk kemudian mendorong itu semua, ya gak ada persoalan. Siapa tahu nanti di sana juga ada pernyataan tentang fakta integritas. Ini kan sekedar mendorong aja, bukan memastikan bahwa dari fakta integritas itu semua menjalankan dan semua terbebas atau tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kan harusnya begitu. Bukan malah Ibunda Hovifah ini yang kemudian terlepas dari tindak pidana korupsi dana hibah. Ini kan yang akhirnya repot gitu. Maka kalau akhirnya kita berbicara tentang bagaimana tata kelola pemerintah yang baik, korupsi dana hibah menjadi eman, menjadi sangat disayangkan ketika kemudian tidak muncul dalam pembahasan.
Karena dari berbagai macam dampak-dampak yang harusnya dapat dirasakan dari dana hibah itu, ya banyak kemudian kemajuan-kemajuan, intervensi-intervensi provinsi yang kemudian dirasakan oleh daerah-daerah, oleh kelompok-kelompok masyarakat. Itu kan yang harusnya menjadi tujuan dari adanya dana hibah tersebut. Tapi ketika kemudian itu tidak dikelola dengan baik, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana kemudian akhirnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah di Jawa Timur, tapi pengelolaannya tidak baik. Maka mau bagaimanapun tujuannya, mau bagaimanapun niatnya, Hovifah dan Emil baik dan sebagainya, tapi kalau dalam posisi kewenangan, keputusan dan ketegasan beliau selama memimpin ini tidak bisa ditampakkan, sehingga akhirnya tetap saja berjalan sebagaimana mestinya kasus-kasus korupsi ini, ya itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian beliau layak untuk akhirnya memimpin lagi, atau selesai cukup di sini sudah, cukup sekian dan terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kemudian akhirnya Hovifah masih layak untuk kemudian memimpin kembali di Jawa Timur dengan berbagai macam kasus korupsi-korupsi yang ada di Jawa Timur, termasuk dana hibah, dan kantornya juga digeledah gitu. Atau memang cukup sekian dan terima kasih satu periodenya. Kita nggak tahu bagaimanapun itu, tapi yang menentukan adalah masyarakat Jawa Timur. Jadi masyarakat Jawa Timur, mari memilih para calon gubernur di Jawa Timur ini, bukan karena kedekatan emosional, tapi kejelasan visi dan misi yang akan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.